الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المتقين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا لأرواح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Mazhab Al-Fiqhiyah wal Wasaya Al-Fiqhiyah. Kita baca yang satu-satu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qila makna fil makna wa ma ahsana ma qila fil makna mayyattaqillaha fadzakal siqa ilayhi muttajiru muttajiru. Ya. Jadi di situ tulisannya apa? Ya. Siqa ilaihil muttajiru. Ya, saya ulang lagi. Siqa ilaihil muttajiru. Ar-rabihu wa qila aidan man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqiyyu ma darra zat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa madza laqiya ma yasna'ul 'abdu bi'ajzil ghina wal 'izzu kullal 'azzi lil muttaqin. Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun al-imtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'a istish'arit ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati
warahmati minallahi ta'ala. Jadi barisi semua. Jadi barisi. Saya kena ya. Pada kena ya. Jadi agak ini syair soal. Kalau syair kita harus hati-hati bacanya. Syair itu macam tujuannya beda dengan apa yang dibaca. Walaupun artinya pada tahu tapi nggak ngerti, itu syair. Syair Arab. Ya. Wa ma ahsana ma qila fil makna. Wa ma ahsana, tidak ada yang lebih indah ma qila, apa yang dikatakan fil makna syair, pada makna syair ini. Tidak ada ahsana ma qila fil makna syair, ya fil makna syair. Tidak ada yang paling indah apa yang dikatakan pada makna syair ini. Mayyattaqillaha fadzakal ladzi. Mayyattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Mayyattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Fadzakal ladzi, maka itu orang, alladzi orang, syiqa digiring, ilaihi kepadanya, al-muttajiru, seperti al-muttajiru. Al-muttajiru itu pedagang, ya. Al-muttajir itu pedagang, ya. Ar-rabihu, pedagang yang beruntung, yang banyak labanya, gitu ya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu, maka insya Allah dia digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang berdagang punya untung banyak. Begitu maksudnya. Ya, orang yang bertakwa itu insya Allah akan digiring oleh Allah. Dia akan seperti orang yang berdagang dan punya keuntungan yang banyak. Itu orang yang bertakwa. Ya. Wakila aidon, kemudian dikatakan juga man arafallahu, siapa saja yang mengenal Allah, falam tughnihi, tetapi dia tidak mencukupinya ma'rifatullah, makrifat kepada Allah, fadzakas sakiyu, maka orang itu celaka. Dia kenal Allah, tetapi dia nggak cukup mengenal Allahnya itu, ya, nggak cukup dia mengenalnya Allah tadi. Dia kenal Allah, dia sholat, dia apa, tapi dia nggak kenal Allah, nggak cukup dia mengenalnya. Ma'rifatullahi fadzakas sakiyu, maka makrifat kepada Allahnya itu, ya, orang tersebut adalah orang yang celaka. Contohnya apa nih? Contohnya setan. Setan itu makrifatnya kepada Allah tinggi gak? Tinggi. Dia kenal Allah. Kenal gak Allah? Dia dialog kepada Allah. Dialog gak? Dia tahu asbabun nuzul. Setan tahu asbabun nuzul. Tahu. Sebab turunnya ayat dia tahu gak setan? Tahu. Sebab dikeluarkannya hadis oleh Nabi tahu nggak dia? Tahu. Ketika setan itu tahu apa yang terjadi di atas bumi ini, ya, dia tahu Allah, makrifatullahnya tinggi karena dia sudah bercakap-cakap kepada Allah. Kemudian setelah makrifat kepada Allahnya tinggi, rupa-rupanya dia juga tahu tentang nabi-nabi yang pertama. Nabi pertama sejarahnya ditahu. Nabi kedua ditahu. Nabi Musa ketika berdialog di Turcina ditahu setan. Ya. Akhirnya karena ditahu, pernah suatu ketika setan ini diangkat sebagai Azazil. Setan diangkat sebagai Azazil. Apa tuh Azazil? Nah, adalah Azazil itu adalah makhluk yang paling pemimpin. Sayyidul malaikatul muqarrabin.
Azazil itu adalah Sayyidul Malaikatul Muqarrabin, sebagai pemimpin para malaikat, ya, Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin itu siapa aja? Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin itu malaikat yang terdiri dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Ridwan, Malik. Itu malaikat Al-Muqarrabin. Itu pernah setan menjadi Al-Muqarrabin. Pernah. Sayyidul Muqarrabin namanya Azazil. Berasal dari bahasa Syriani Izzah mulia. Zil, Eli, jadi Eli itu Eli. Jadi Izzah Eli, Izzah itu mulia, Eli itu Tuhan Allah. Jadi kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Jadi Azazil itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi makhluk yang memiliki kemuliaan dari Allah namanya Azazil. Itu pernah menjadi Sayyidul Malaikatul Muqarrabin. Wih, hebat. Cuma satu yang membuat setan disingkirkan oleh Allah, yaitu dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia, makanya dibalata, terputus dari rahmat Allah. Balata itu fi'ilnya, balata fi'il apa? Fi'il madi. Kemudian isimnya namanya iblis. Setan yang tadi Azazil turun derajatnya menjadi iblis, yang artinya adalah makhluk Allah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi makhluk Allah yang terputus dari rahmat Allah namanya iblis. Baik, saya ulang lagi. Iblis itu kenal tentang apa? Iblis kenal tentang apa? Tentang asbabun nuzulnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tahu? Iblis kenal tentang asbabun nuzulnya Al-Quran. Tahu? Ngerti? Iblis itu tahu tentang asbabul wurudnya hadis Nabi. Tahu dia, paling tahu. Asbabul wurudnya hadis Rasulullah, dia tahu. Sebab-sebab dikeluarkannya hadis Rasulullah, iblis paling tahu. Tentunya tentang peperangan Yarmuk, peperangan ini semuanya dicatat oleh iblis. Iblis paling tahu. Tentang fikih Islam paling tahu. Tentang ini paling tahu. Tentang kaidah usul fikih paling ngerti. Tetapi iblis tidak menjadi Habibullah. Habibullah apa? Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Karena apa? Karena dia mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Kalau dibilang ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, berarti iblis ini punya selendangnya Allah. Iblis memiliki selendangnya Allah. Karena iblis memiliki selendangnya Allah, secara otomatis kesombongan iblis itu luar biasa, disempalin sama Allah. Akhirnya dia menjadi balaka. Akhirnya iblisnya menjadi iblis yang tersingkirkan dari rahmat Allah. Paham ya? Paham ya? Nah, jangan jadi iblis. Mau jadi iblis? Mau gak jadi iblis? Ya? Sudah dapat tingkatan tinggi. Iblis itu sudah dapat tingkatan tinggi. Itu Azazil. Ketika iblis sudah dapat tingkatan tinggi, dia turun ke bawah. Namanya iblis. Terganggu ya? Terganggu.
pengajian aja dah. Itu Mam, ditanya Mam, juga Mam. Ya. Jadi iblis itu adalah asalnya dari balasa. Balasa itu tercingkir dari rahmat Allah. Kalau orang udah tercingkir dari rahmat Allah, udah susah. Gitu ya. Jadi kalau udah begitu gimana? Ya sudah, selesai. Itu iblis. Makanya kita jangan suka mengatakan kepada teman-teman, gue lebih baik dari itu. Itu adalah kalimat dari iblis. Kalimat dari iblis yang dimiliki oleh iblis, kalimatnya pertama kali diucapkan begitu. Lu sih tahu apaan? Bodoh yang lebih bisa. Nah, sama itu. Ini iblis nih temannya, ikhwannya iblis begini. Gitu ya. Iblis dulu. Ikhwannya iblis begini. Ya kan? Ikhwannya iblis begitu. Kalau udah ikhwannya iblis begitu, no, saya lebih hebat dari apa? Dari dia. Kenapa dia yang naik, saya kagak? Nah, itu juga ikhwan juga. Jadi kita kalau ada rezeki orang, jangan suka kita, kan dia lebih baik, kenapa gue nggak bisa kayak dia? Jangan, itu bagian dari simbol iblis. Ya, simbol iblis itu kan antara lain itu, gitu ya. Jadi kalau kita punya simbol iblis, jangan kita lakukan. Sebab kalau kita punya simbol iblis seperti itu, kita lakukan juga, maka kitanya menjadi salah. Selanjutnya, yang kedua, ma darrat ta'atin manalahu fi ta'atillah wa ma dalaki ma darra, tidaklah mudarat, ya, tidaklah mudarat zat ta'ati, orang yang memiliki ketaatan. Tidaklah mudarat orang yang memiliki ketaatan manalahu, ya, apa yang dia peroleh, apa yang dia peroleh fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah, wa madalakiyah, dan apa yang dia jumpai dalam ketaatan kepada Allah, dan apa yang dijumpai dalam ketaatan kepada Allah. Itu nggak ada mudarat. Ada nggak mudaratnya? Ketika kita memiliki ketaatan, kira-kira ada darahnya nggak? Mudaratnya nggak? Kita memiliki ketaatan, kira-kira punya mudaratnya nggak? Ada nggak mudaratnya? Berarti kita memiliki ketaatan ada mudaratnya? Tidak ada. Nggak ada. Ya? Kalau kita memiliki ketaatan, kita nggak punya mudarat. Mudaratnya ada nggak? Nggak ada. Tapi justru dengan memperoleh ketaatan itu, kita akan menjumpai, ya, sesuatu yang baik dalam ketaatan tersebut, ya, menjumpainya itu yang harus kita peroleh. Kalau kita peroleh seperti itu, insya Allah semuanya menjadi hal yang terbaik. Jadi yang kedua itu tidak ada kemudaratan kalau kita memiliki ketaatan kepada Allah. Nah, justru akan kebaikan yang kita akan jumpai, gitu maksudnya. Ya, paham ya? Yang kedua tuh. Kemudian yang ketiga, ma yajma'ul abdu bi'idzil gina, ya, tidaklah membuat, yasna itu membuat. Kalau pabrik, namanya pabrik itu masna, ya, pabriknya namanya masna. Jadi yasna'u membuat, kalau pabriknya namanya masna. Nah, terusnya masoni itu pabrik-pabrik, ya, gitu. Kalau yasna membuat, ma yasna'u
tidak membuat al-abdu seorang hamba biizzi dengan kemuliaan al-ghina karena menghimpun kekayaan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia membuat satu kekayaan, harta benda yang melimpah, hartanya melimpah dan lain sebagainya, dari harta yang melimpah tersebut, ya, al-abdu biizzi tidak membuat seorang hamba menjadi mulia. Paham ya? Jadi kekayaan tersebut yajna'ul abdu biizzi tidak membuat seorang hamba itu menjadi mulia. Jadi ma yajna'ul abdu biizzi tidak membuat seorang hamba itu menjadi mulia karena hartanya. Tuh, gak ada. Jadi kalau orang sekarang hitungannya ada duitnya, pas ada fulus, orang dihormatin. Tidak. Di sisi Allah, ma yajna'ul abdu bi'idzil ghina. Tidak ada satu kemuliaan seorang yang kaya tersebut, ya, seorang hamba yang kaya tersebut dengan kekayaan. Tidak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Kemuliaan itu diperoleh dengan apa? Wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Bahwa kemuliaan kullal izzi, tiap-tiap kemuliaan itu lil muttaqi, dengan ketakwaan. Jadi wal izzu kullal izzi lil muttaqi, kemuliaan itu diperoleh karena kita takwa kepada Allah. Jadi bukan karena harta yang melimpah. Kalau ada hitungan harta yang melimpah, makanya itu tidak boleh kita lakukan. Kita menghormati orang karena hartanya. Begitu. Ada satu pendapat seorang ulama besar, pernah ditanya begini, ya Syekh, kira-kira saya boleh gak menghormati orang kaya? Saya kira itu dia. Beliau bernama Iyad At-Talagani. Syekh Iyad At-Talagani. Kalau malam Jumat dibaca ini Fatihahnya. Syekh Iyad At-Talagani. Nah, Syekh Iyad At-Talagani ini ditanya, ya Syekh, boleh gak saya mencium tangan orang yang kaya? Kata Syekh Iyad At-Talagani, dengan apa kamu mencium seseorang kaya itu, bertujuan untuk apa? Ini orang, karena saya menghormati orang tersebut. Langsung Syekh Iyad At-Talagani, seorang ulama tasawufi pada masa Harun Ar-Rasyid, dia bilang haram hukumnya seorang yang kaya itu dicium tangannya oleh orang-orang awam, kecuali kemuliaan itu karena ketakwaannya. Jadi kalau ketakwaannya kita mencium seorang ulama besar, karena ketakwaannya seorang kita cium karena kita pengen supaya mabruknya Allah itu turun kepada kita, itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita menghormati orang kaya, kemudian kita cium tangannya, itu haram. Ulama ada yang mengatakan haram. Kemudian paling tipis ada yang mengatakan makruh, paling tipis. Tetapi kebanyakan ulama melarang hal tersebut. Karena kita menghormati seseorang bukan karena bil ghina, bukan karena kekayaan, tetapi bil izzah kullu izzah bit taqwa. Itu karena ketakwaan. Ya, jadi kalau umpamanya karena ketakwaan, boleh kita mencium tangan seorang ulama. Karena apa? Yang dilihat adalah ketakwaannya. Bukan kita menghormati untuk menyembah, tetapi kita menghormati karena dia memiliki ilmu yang tinggi. Kemudian saya garis bawahi tadi, kemudian saya share tadi tentang ilmu laduni.
yang pada saat sekarang ini sering disalahpahami oleh orang-orang. Saya bertahun-tahun belajar, kemudian saya melihat banyak sekali perkembangan orang-orang yang belajar di guru-guru kami. Itu tidak pernah ada satupun guru yang simsalabim kau menjadi seorang ustaz yang akbar, nggak ada. Dia belajar. Yang saya cerita itu contoh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, ini betiknya sampai encok. Kemudian Imam Al-Ghazali belajar sama gurunya Al-Waqid, termasuk guru beliau juga, itu rontok rambutnya, terbotak. Kemudian tidak ada yang simsalabim, semuanya ada belajar dan belajar. Yang saya tahu dari ulama-ulama yang 4 ini semuanya belajar, tidak ada yang simsalabim. Nah, orang sekarang terjadi pergeseran nilai, ya pergeseran nilai. Kenapa? Ketika ketemu ulama, oh biarin lah, cium tangan, siapa tahu ilmunya turun. Tidak begitu. Karena apa? Kalau sekiranya ilmunya itu turun, Nabiullah Musa alaihissalam paling pertama. Karena kan ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam belajar kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Ketika belajar, malah diomelin nama Nabiullah Khidir, kau nggak bakalan sabar ikutin diriku. Kata Nabi Musa, saya sabar insya Allah. Kalau gitu doain saya aja dah. Ya saya doakan kamu. Tapi kamu nggak sabar. Kalau kamu nggak sabar, bagaimana ilmu Allah akan turun? Akhirnya pas sudah terjadi perpisahan, Nabi Musa berdoa, ya Allah, sekiranya aku diberikan ilmu seperti Nabiullah Khidir, maka aku akan berasa pada saat ini. Kenapa kok sekarang ini tidak berasa apa-apaan? Jadi gimana? Jadi Nabiullah aja, utusan Allah, itu tidak merasakan adanya ilmu laduni ketika belajar kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah tiba-tiba kita nggak urun-urun mencium tangan ulama, tiba-tiba merasa udah dapat ilmu laduni. Dari mana urusannya? Ya, itu nggak pernah terjadi kecuali di masa lalu. Di masa lalu, nih ada cerita. Saya bercerita. Cerita ini termasuk dalam kitab Al-Qisah Ulama Indonesia. Kisah ulama Indonesia. Termasuk di dalamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bercerita. Nah, di dalamnya nih yang agak ringan aja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenal kan? Nah, pahlawan nasional. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari suatu ketika dia pengen dinikahin sama gurunya. Siapa tuh gurunya? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kata Kiai Khalil Bangkalan Madura, Hasyim, besok ini mau dinikahin contoh sama yang orang ini. Orang apa? Orang Tebu Ireng. Jadi bingung. Tapi kamu nanti akan dites di sana. Kalau gitu guru, minta dong doa biar saya bisa. Apa yang terjadi? Dia ngamalin apa? Ngamalin sholawat nariyah. Sholawat nariyah ribuan dibaca. Siang malam. Itu kan usaha kan? Betul nggak? Betul. Nah itu usaha siang malam dibaca siang malam hampir ribuan sholat nariyah dengan khusyuknya tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdoa. Tiba-tiba paginya dipanggil sama gurunya Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, sini Hasyim, besok aku bawa kau dinikahkan dia dengan putri dari pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng itu bukan milik dia, tapi milik mertuanya, gitu ya. Nah dinikahin. Pas dinikahin pagi-pagi, Hasyim sini. Kiainya lagi baca kitab Murojaah tentang kitab antara lain Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dulu hurufnya gundul-gundul. Enggak pernah ada kitab yang kayak kita sekarang nih. Ya. Dulu gundul-gundul, pas gundul kuning lagi. Nah dibaca, Hasyim sini, baca nih. Pas dibaca, disembet tuh sama kiainya, baca
kau adalah orang yang diutus sama Wali Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Nggak mungkin salah pilihan dia. Maka disebut sama guru sama mertuanya. Pas disebut, tiba-tiba dia bisa baca. Nah, dia juga mengaku, saya bisa. Itu ilmu laduni yang terjadi di masa itu. Karena belum terdapat virus. Kalau sekarang udah banyak virus. Jadi jangan mengharapkan yang aneh-aneh. Ya, kalau masa itu belum ada virus apa-apa. Ketika dia membaca kitab Sahih Bukhari, itu 1 juz habis. Kiai-kiai yang ada di situ bingung semua. Ini anak nggak pernah belajar, tapi kok tiba-tiba bisa? Dari mana? Nggak punya urun. Ternyata ya dia bermimpi malamnya, dia seolah-olah belajar kepada Imam Bukhari ya dalam 1 malam itu kitabnya. Hari keduanya dia belajar kepada Imam Muslim ya satu kitabnya itu seolah-olah dia belajar itu. Kemudian I'anatul Talibin dia belajar kepada gurunya Ibrahim Chattah. Nah, pada Ibrahim Chattah ini dia belajar seolah-olah dia namatkan 4 jilid. Kemudian dia belajar lagi tasawufi ya. Itu tasawuf Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu dikhatamkan langsung seolah-olah dia belajar kepada Imam Al-Ghazali selama bertahun-tahun dalam mimpinya cuma semalam. Itu Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau kita bisa nggak? Bisa nggak? Udah telat. Ya, dia itu dengan mempergunakan apa? Mempergunakan bahwa dia mampu untuk membaca semua. Nah, ketika dia membaca kitab-kitab tersebut, dia yakin. Ketika dia baca sholawat nariyah tersebut, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti akan menolong dia. Benar. Ternyata pada malam itu semua ahlul kitab nyamperin dia. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, itu yang 6 orang imam itu. Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, itu nyamperin dalam 1 malam seolah-olah dia udah bertahun-tahun belajar sama imam-imam ini. Nah, kitab-kitab Imam Syafi'i dia belajar seolah-olah kepada Imam Syafi'i langsung. Itu kan nggak pernah ada. Sekarang kita begitu. Itu ilmu laduni. Dengan apa tadi? Yang pertama kita pelajari ilmu laduni itu turun dengan apa? Ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Itu termasuk ketaatannya tadi yang saya bilang. Ya, yang saya bilang itu baca salat nariyah, dia puasa juga. Puasa inti ya. Puasa inti, puasa 6 hari, puasa Daud dilakukan. Bisa nggak begitu? Barulah para imam-imam mazhab itu datang kepada dia, imam-imam hadis itu datang kepada dia, imam-imam yang dari kitab-kitab Imam Syafi'i pada datang kepada dia, semuanya dilakukan dalam 7 hari. Dan 7 hari seolah-olah dia belajar bertahun-tahun kepada imam-imam itu bisa terjadi begitu. Kalau seandainya kita kosongkan diri kita takwa kepada Allah, udah gak ingat dunia, kemudian kita baca zikirannya selawat nariyah tadi, kemudian kita sukseskan diri kita, mudah-mudahan bisa begitu. Tapi kebanyakan kan gak kuat. Ini celeng, jangan begitu, ngeri juga. Jangan. Kan udah bilang telat. Ya, ngeri juga kalau umpamanya saya melontarkan begini dia, saya melontarkan begini, diikutin saya ngeri juga kan? Ya, ngeri juga. Masalahnya takut tidak ini kalau itu langsung dipantau sama Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, ya kan? Kalau mau tahu Kiai Khalil Bangkalan Madura, orang ditendang bisa sampai ke Mekah. Kiai Khalil Bangkalan Madura, orang ditendang di sini nih, pergi lo ke Mekah, bener pergi ke Mekah, ditendang itu tendangannya aja bisa sampai ke Mekah, kan gitu, yang mengherankan kan gitu ya, itu sesuatu hal yang di luar apa,
di luar konsentrasi kita, nggak usah kita pikirkan. Nah, zaman kita sekarang gimana? Belajar yang benar. Insya Allah pada saat kita belajar, asalkan kita tidak maksiat, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya, wa nurullah la yaqdi lil asi, bahwa cahaya Allah itu tidak diturunkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Udah belajar aja, begitu. Kalau belajar dikit, insya Allah sampai. Kalau kita belajar banyak, kita nggak sampai. Dulu saya diajarkan, suatu ketika ada guru saya bilang begini, Kiai Haji Syafi Hazami, beliau berkata begini, kalian kalau mau belajar, satu-satu aja kitabnya, jangan banyak semua kitab dipelajari, satu tuntas. Kalau tuntas, kalian jadi seorang ustadz yang bisa paham tentang ilmu. Jadi kita nggak ngacak, nih ilmu yang satu kita pelajari, ilmu yang satu kita pelajari, yang satu kita ambil. Kira-kira bisa nggak? Itu yang membuat kita jadi konsentrasi kita adalah satu. Kita paham satu ilmu. Kalau kita sudah paham, kita bisa baca ini kitab. Ya, katakanlah sekarang nasihat diniyah walau soyal imaniyah. Kita bisa mampu membacanya, kemudian kita renungkan kalimatnya, kemudian kita telaah semuanya. Insya Allah karomah dari Habib Abdullah pun nempel kepada kita. Karomahnya itu apa? Kemuliaan seorang Habib yang ada di Hadramaut. Insya Allah kita gak kesana. Dengan kita pelajari dia bersyukur, ya Allah berikanlah ilmu kepada orang-orang yang mempelajari kitabku. Kan kita nggak tahu pada munajat dia. Nah, seperti ada cerita begini, saya pernah bertemu, kemudian pada saat At-Tahiriyah sebelum dibangun, itu ada Habib Ahmad As-Satiri. Dia adalah datuk dari Habib Muhammad As-Satiri. Ya. Habib Ahmad As-Satiri itu datuk dari Habib Muhammad As-Satiri yang tangannya dipotek sama Israel. Habib Muhammad itu dipotek tangan sama Israel. Nah, Habib Ahmad ini yang datang ke At-Tahiriyah. Suatu ketika datang ke At-Tahiriyah pengen bikin menara. Ya, menara masjid, pada menara masjid. Ketika datang ke menara masjid itu didoakan, Allahumma ja'al thalabal ilmi fit takhirah bi barakatihi. Ya Allah, orang yang belajar di At-Tahiriyah ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Bukan saya ini, saya buka. Nah, itu masih ada gak? Dia doanya masih tetap mengalir. Cuma kitanya yang pada saat ini, ketika kita belajar masalah ini, kita harus tuntaskan. Juga Habib Ahmad ini, Ahmad As-Satiri, yang anaknya bernama Habib Muhammad As-Satiri. Habib Muhammad As-Satiri ini guru dari Habib Umar Al-Hafidh. Ya, jadi Habib Ahmad As-Satiri ini pertama kali itu. Kemudian punya anak namanya Habib Muhammad As-Satiri. Habib Muhammad As-Satiri ini adalah guru dari Habib Umar Al-Hafidh yang sekarang. Nah, kita ketemunya ini Habib Ahmad. Berarti kan kakek, kalau diurut kakek itu ya. Diurut kakek. Karena kakek guru, ya kan? Nah, kakek guru. Nah, ini dia, kalau dia lagi berkata, dia ngomongnya begini. Kalau kita mau belajar yang benar. Belajarnya apa? Nih, ketika kita belajar masalah kitab satu kita fokus. Kalian yang ada di pelajar di sini, kata beliau, hendaknya fokus satu kitab, jangan banyak-banyak. Maka pada saat itu Buya Thohir Rahili, saya bercerita Buya Thohir Rahili ketika memberikan satu ini cuma satu kitab, dipelajari satu kitab dan satu kitab tuntas. Begitu juga dengan Kiai Haji Syafi Hazami, cuma satu kitab, nggak banyak-banyak, dan itu juga cuma 15 menit. Bukan saya yang mau ini ya,
Ragam, kenapa? Orang pengen dapat ilmu laduninya gimana caranya? Caranya kita belajari kitab para ulama tersebut. Bukan kita hanya datang ke kuburannya. Ke kuburannya kita umpamanya di Hadramaut udah jauh. Kan itu perlu biaya. Nah, ketika kita datang ke sana, kita mau ngapain? Cuma berdoa doang atau gimana? Tetapi ketika kita membaca ini, kata Habib Ahmad ini, insya Allah keberkahan dari Habib ini akan nempel di hati kita. Itu kesalahan pertama orang Indonesia yang belajar tentang ilmu-ilmu laduni salah kaprah. Ada ulama langsung peluk, cium tangan kiri kanan dan lain sebagainya. Ilmunya nggak dipakai. Itu sama juga mereka. Kenapa saya begitu? Karena dulu saya belajar juga dengan para habaib, tapi habaibnya beda dengan habaibnya sekarang. Habaib dulu saya belajar itu langsung kepada beliau. Nah, beliau ini antara lain Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya belajar sama beliau. Beliau ini kalau umpamanya mau maulid enggak pakai ngomong sumbangan, enggak. Dia langsung mari jamaah sekalian kita berdoa, mudah-mudahan besok nih Walid mau maulid, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kita maulid bersama. Udah begitu dong. Minta enggak? Mintanya sama tiba-tiba ada yang bergerak. Karena ketokan mulut seseorang bukan kepada hati orang, tapi ketokannya itu adanya ketika kita mulut berkomentar, komentarnya itu langsung kepada Allah. Nah, nanti Allah sambut doanya itu langsung diketok hati para jamaah sekalian. Itu Habib Abdurrahman As-Segaf. Setiap kali maulid selalu dia berdoa begitu. Tidak pernah minta kamu yang kaya minta, enggak pernah. Kenapa begitu? Karena dia punya pangkat, segala sesuatu yang berada di atas dunia ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Walaupun kita minta tapi Allah nggak ridho, maka itu nggak jadi. Biarin manusia sendiri yang punya hati yang memberikan kepada nabinya untuk maulid. Begitu ya, ini ajaran yang benar, salafus saleh begini. Baik, saya ambil ini cerita Habib Abdurrahman As-Segaf ini, saya ambil lagi cerita kepada Syekh Hasan Al-Basri yang hidupnya di zaman salafus saleh. Ya, salafus saleh saya ambil kriterianya sama. Saya ambil ceritanya dari dia langsung ke Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu adalah guru dari 4 mazhab. Ya. Syekh Hasan Al-Basri ini adalah guru dari 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 orang. Suatu ketika dia melihat dia ada talang rumah bocor, didiemin aja. Nggak tahunya tetangganya yang orang Kristen, yang Nasrani bikin WC di atas. WC-nya di atas dibikin. Nggak tahunya di atas dibikin begitu langsung bocor selama 20 tahun nggak pernah komplain. 20 tahun Syekh Hasan Al-Basri sakit, tiba-tiba tetangganya yang Kristen tadi jenguk, dia ngeliatin aliran air, ini airnya kok dari sini kemana nih? Yuk ke rumah dia. Ya Syekh, ini air apa? Ini air najis. Tidak. Kenapa kau nggak ngomong sama diriku? Biar aku perbaiki. Tidak. Engkau adalah nabiku melarang supaya orang bertetangga itu harus baik. Maka aku baik kepada dirimu. Jadi aku tidak pernah komplain apa-apa. Biarkanlah, jangan mengganggu tetangga yang ada di sebelah kita.
hari itu juga orang Nasrani itu masuk Islam. Syekh Hasan Al-Basri mirip kalau saya ngambil ini dengan guru kita Habib Abdurrahman As-Segaf seperti itu. Dia tidak pernah minta sama orang lain, nggak pernah ngomong sama tetangganya, dia diam saja. Ada sesuatu dia diam saja. Begitu juga dengan guru-guru kita masa lalu, begitu juga semua sama. Itu tidak pernah ngomong. Coba kalau sekarang ada sesuatu ngomong nggak? Sumbangan besok sumbangan. Itu betul ya, gitu ya. Nah itu salah satunya kelemahan kita di situ. Makanya hari ini tolong belajar sebenarnya yaitu kalau kita pelajari kitab-kitab beliau, kitab-kitab ulama ini antara lainnya sifat an-nasyid dunia wal wasoyal imaniyah itu penuh dengan karomah. Contoh tadi saya bilang di sini yang terakhir, wa qala ulama'u, berkata ulama ridwanullahi alaihi, semoga Allah meridhoi mereka semua. At-taqwa ibaratun, takwa itu definisinya adalah al-imtithali awamiri, imtithali awamir, melaksanakan awamir, perintah-perintah awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah ta'ala, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya, haknya kembali kepada Allah. Jadi nawahihi, hi-nya itu kembali kepada Allah, ya. Jadi wajtinabi nawahihi, ya, hanya dua, nawahi larangan, hi larangannya, nya itu kembali kepada Allah. Zahiran, baik nyata, wabatinan, nih di hati kita ruwet melulu, ya. Umpama benci sama orang, tuh orang tuh suujon melulu kerjaan, tuh orang tuh ini banget tuh, ya, sama kita, wah, gue benci banget lah, itu namanya suujon. Kalau suujon seperti itu namanya batinan, nah, penyakit batin. Kalau orang yang punya penyakit batin, ya, hidupnya sengsara mulu. Ada orang beli TV baru, dia teriak-teriak, ya, teriaknya bukan kepada orang lain, tapi sama suaminya, bang, tuh tetangga kita tuh bang, ya, beli tuh bang, banyak banget tuh bang, besok ya bang ya, bang, udah kekejek dulu, itu karena abatin, ya, maridul batin, hatinya sakit. Hatinya sakit. Kalau orang yang hatinya sakit, yang gitu. Kalau ente punya bini nanti tuh, kalau hatinya sakit jangan ditemenin. Ya. Jangan ditemenin, ya. Cari jangan hatinya yang luas aja, luas. Yang tenang. Ya. Yang enak, jangan yang cantengan. Kalau cantengan repot lah. Ya. Kalau cantengan setiap hari repot. Ma'a istisari, bersama merasakan tuh, ya. Jadi kita setelah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, zahiran wa batinan, baik zahir kenyataan kita sering mencuri gitu ya, zahir tuh, wa batinan hati kita, ma'a istisari, bersama istisari, rasa yang paling dalam, ta'zimillah, mentakzimkan, mengagungkan Allah, wal khaybati, mengakui kehebatan Allah, wal khasyati, takut kepada Allah, wal raghbati, dan juga sangat takut kepada Allah, min azabillah, dari azabnya Allah. Jadi minallah ini min azabillah, dari azabnya Allah. Jadi kita merasa takut kalau umpamanya Allah itu murka. Kita merasa takut, ya, kalau umpamanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan kita takutnya itu adalah wal khaybah, karena Allah itu maha hebat.
wa ta'zimi, Allah itu maha agung. Nah, gitu ya. Ta'zim, dengan mentakzimkan, mengagungkan Allah. Gitu ya. Kira-kira begitu. Masih lanjut? Lanjut? Nah, baik. Qala ba'dul mufassirina, berkata sebagian mufassir. Mufassirina itu ahli tafsir. Ya. Kembali lagi untuk menjelaskan tentang pola ulama. Qala ulama itu berkata ulama. Ya, jadi ulang lagi untuk menjelaskan lagi seperti tadi. Oh gitu. Qala ulama itu berkata ulama. Berarti kalau berkata ulama ini jumhurul ulama. Kesepakatan ulama. Ulama yang mana? Ulama salafus saleh. Yang 4 mazhab tadi. Ya, yang 4 mazhab sepakat. Sepakatnya kenapa? Sepakatnya bahwa definisi tentang takwa itu adalah imtisalu awamirillah ta'ala wajtina binawahihi zahiran wa batinan. Itu sepakat, ya. Jumhur ulama sepakat bahwa makna ibaratun an imtisali awamirillah ta'ala wajtina binawahihi zahiran wa batinan ma'a isti'ari ta'zimi lillah wal khaybati wal khasyati wa raqbati minallahi ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa kita melaksanakan perintah Allah juga menjauhi larangan Allah, itu makna dari takwa. Setelah itu baik zahir kita takut kepada Allah, kemudian mengagungkan Allah, itu zahiran wa batinan. Contohnya apa? Kita takut kepada Allah. Jangan, ini bukan milik saya. Zahirannya kelihatan. Zahiran tindakan kita, tingkah laku kita. Wa batinan apa? Hati kita. Jadi zahirannya yang kelihatan sama kita, tindakan kita, tingkah laku kita, itu kita wajib jauhi. Itu ya, yang buruk-buruk kita jauhi. Tapi kalau umpama yang baik-baik seperti perintah Allah wajib kita laksanakan. Larangan Allah 100% wajib kita tinggalkan. Jangan 90% kita tinggalkan atau 80% nggak bisa itu. Contohnya apa? Bir. Bir. Ada bir nih. Wah, enak nih. Biarin lah dikit aja. Nah, dikit aja diminum, cobain. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu wajib, yang namanya bir kayak apakah itu 100% wajib kita tinggalkan, bukan 90%. Tahu kita bilang ya kalau bisa dah kita tinggalin, itu juga nggak boleh. Ya kan sering kita ngomong gitu ya, Ustaz insya Allah dah datang pakai dah gitu. Ya itu juga nggak ini, ya insya Allah dah saya tinggalin, nggak bisa. Kalau insya Allah dah kita tinggalin berarti dia pengen. Dia kan pengen minum juga, itu nggak boleh begitu. Ya, karena yang namanya maksiat itu 100% kita wajib tinggalkan. Yang namanya ketaatan itu tergantung kemampuan kita. Kalau ketaatan, contoh, ya kita nggak mampu pergi haji, ya sudah, ya tunggu sampai kita mampu. Kita nggak mampu sholat berdiri, ya duduk, ya kita nggak mampu duduk, ya tiduran, kan gitu. Itu jadi nggak 100%. Itu sekedar kemampuan kita. Kemampuan kita berapa nih bisanya? Umpamanya kita pengen bukan zakat. Kita pengen sedekah. Ketika sedekah itu kita keluarkan, ya berapa sedekahnya? Jangan lihat orang lain, kemampuan dia. Ya, kemampuan dia berapa? Ini ada duit 100, ya 100.000, ya kan? Kemudian dipecah, 50, 25. Kalau dikasih 25, ntar buat bini gue yang kan gitu. Buat jalan gimana nih? Ini mikir semua. Ya udah, kasih aja 5.000. Itu kan kemampuan maksudnya. Cuma keterlaluan ya. Kemampuan. Nah, kemampuannya segitu ya, segitu udah. Gitu. Kalau menurut saya begitu ya. 100% kita nggak mampu. Kalau untuk ketaatan 100% nggak mampu, 90 nggak mampu, 80 nggak mampu, 70 nggak mampu, 60 nggak mampu, 50.
50 nggak mampu, 40 nggak mampu, 20 nggak mampu, 10 nggak mampu, mati aja. Ya, itu tergantung dari kemampuan. Betul nggak? Kemampuan kita berapa? Itu yang harus kita lihat. Nah, kemampuan kita jangan kita, ingat ya. Kenapa kok ketaatan itu kemampuan kita? Karena setiap ketaatan itu pasti yang nilai Allah. Mau bohong gimana juga Allah yang nilai. Maka kita dicanangkan di dalam diri kita khasyatillah, takut kepada Allah. Karena kita khasyatillah, takut kepada Allah, secara otomatis kita pun akan menggerakkan jiwa kita untuk taat kepada Allah. Jadi nggak pakai itu. Yang namanya kemampuannya itu kita batasin, nggak bisa. Itu dirinya sendiri. Karena pertanggungjawaban nanti di akhirat, bukan sekarang. Sekarang kita nggak ngapa-ngapa, belum ada tanda, ya kan? Tadi akhirat baru ada tanda. Dulu Bani Israel kalau berbuat zina, di sini ada tanda hitam satu. Sekali dia berbuat zina. 2 kali berbuat zina, ada tandanya satu hitam. Jadi 2 hitam 2. 3 kali berbuat zina, 3. Kemudian ketika dia berbuat zina 5 kali, ada titik-titiknya. 10 kali 10. Yang paling kayak macan tuh. Kadang-kadang di pintu ada tanda merah. Siapa yang nandain? Malaikat. Ada tanda merahnya. Kalau dia ada tanda merah, ceplok 1. Besok dia nyolong orang, ceplok 2. Kalau udah banyak begitu, baru dilihat dengan Nabi Musa. Bulan, sini keluar kau. Dirajam langsung sama Nabi Musa. Kalau itu belum rajamnya belum hilang, belum masih terus, itu belum hilang. Dirajam terus sampai mati. Nah, baru hilang, sampai mati. Kan gitu ya. Itu ada di kitab. Kitab salah satu kitab yang dikarang oleh Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ. Jadi syariat zaman dulu itu ditandai orang berbuat maksiat. Kalau sekarang gimana? Nah, satu lagi, orang yang kena kencing kan kalau Nabi Muhammad enggak. Ketika kita kencing, ya, udah kencingnya langsung dibersihkan. Setelah bersih selesai. Kalau zaman dulu kencingnya itu kena kakinya wajib dibuntungin. Ketika kencing nih, kita kencing. Nah, kencingnya itu kena kaki kita nih. Kaki kanan. Udah, kaki kanannya wajib dikorek. Kulit-kulit. Sakit gak? Ya sakit benar. Ya, itu zaman dulu seperti itu. Nah, itu zaman dulu setelah Nabi Muhammad muncul, rahmatan lil alaminnya terbit. Nah, rahmatan lil alamin itu yang menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan. Rahmatan lil alaminnya itu menyelamatkan perempuan secara keseluruhan. Rahmatan lil alaminnya itu menyelamatkan binatang secara keseluruhan. Kok saya bilang begitu binatang? Binatang sebelumnya itu ketok kepalanya. Kalau dia mau makan dagingnya, diketok dulu. Kadang-kadang dia hidup, sayangnya binatang kalau dimati ya, kita nggak dapat lagi dagingnya. Udah pahanya aja dipotong. Potong kakinya, berat. Binatangnya juga hidup masih. Tungguin aja dulu. Pas besok biar dia bisa jalan, disilang satu contoh. Kan masih bisa jalan, tek gitu ya. Potong depan. Nah, pada saat rahmatan lil alamin yang digelari oleh Nabi Muhammad ada, maka pada saat itulah dilarang yang seperti itu. Nggak boleh lagi. Ya, kalau mau potong semua. Kalau mau ngambil dagingnya kita potong dulu, dan potong pun dengan
pisau yang tajam. Setelah pisau yang tajam itu diiniin, diasah, baru kita potong. Nah, potong juga dengan membaca Bismillahi Allah. Nah, semuanya itu syariatul Islam. Ya, gitu ya. Nah, itu rahmatal lil alamin. Sampai binatang saja mendapat rahmatnya dari Allah karena Nabi Muhammad muncul. Gitu ya. Apalagi manusia, gitu ya. Manusia ada dua, laki dan perempuan. Kalau dulu sebelum Islam, perempuan selalu berada di bawah terus. Ya. Cuma sebagai pemuas saja. Ya. Tapi setelah Islam lahir yang dibawa Nabi Muhammad sampai dipraktekkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab lagi habis perang, pulang perang, dia pengen istirahat di rumah. Ngelihat di rumah bininya ngomel-ngomel. Umar bin Khattab tidak marah. Padahal dia adalah manusia yang paling ditakuti sama setan adalah Umar bin Khattab. Tapi perempuan nggak takut sama dia. Istrinya itu, ya, karena nggak takut ngomel terus. Umar diam. Setan takut sama Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab, ya, tidak mau ngomong ketika istrinya lagi ngomong, dia diam. Nah, tiba-tiba ada satu sahabat namanya Abdullah. Nah, Abdullah lewat, dengar Sayyidina Umar lagi diomelin, dikabur lagi. Jariah, siapa tuh? Bercan orang, ngintip gitu. Oh, tuh Abdullah, panggil Abdullah, sini. Abdullah, ada apa kau? Tadi aku pengen ngadu begini. Aku tuh setiap hari diomelin biniku. Di sini, kamu juga sama ya. Kamu juga sama diomelin juga ya. Iya. Umar apa jawabannya? Saya ini menghormati perempuan. Karena perempuan dari pagi sampai sore lelahnya bukan main. Kita berjihad cuma pegel-pegel kepala orang doang. Tapi dia berjihad, satu, pakaian kita dicuciin, kan? Diseriskain. Kemudian anak-anak kita dididik, ya, dirawat, ada udah gitu diberikan makan. Maka saya menghormati wanita. Maka ketika biarin dilimpahkan kecapeannya kepada diri itu. Cakap Umar, coba kalau kamu. Coba kalau kamu. Alhamdulillah saya. Ada jurusan. Kita lanjut ya. Lanjut ini apa lanjut ini kitab kedua? Nah, kita masih di atas aja bahasnya ada sendiri buat besoknya aja lagi kalau Ke bawahnya. buat besok kali. Ya udah, Yang ke bawah ini ya. Udah. Baik, saya lanjut dulu. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian mufassirin, sebagian para ulama mufassirin. Sebagian ulama mufassirin itu dia berkata, siapa aja ulama mufassirin banyak, ya, tafsir-tafsir yang terkenal seperti tafsir Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ya, itu tafsir-tafsir itu sebagian besar ulama, betul, sebagian besar yang dipilih yang dibaca sama Habib Abdullah ini. Tapi saya tanya referensi Habib Abdullah apa aja, keluar. Ternyata dia sering membaca kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Maraghi, ya. Kemudian kitab tafsir Al-Baidawi. Nah, itu kitab tafsirnya. Tafsir dari apa? Habib Abdullah. Nah, dari tafsir-tafsir itu beliau mengatakan sebagian, berarti sebagian dari ulama-ulama ini itu berkata, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka ahli mufassirin ini, fi qauli ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa?
huwa ayyuta'a fala yu'sa. Itu adalah ayyuta'a, engkau taat, fala yu'sa, jangan engkau bermaksiat. Ya. Huwa ayyuta'a, engkau taat, fala yu'sa, jangan engkau bermaksiat. Wa yuzkar, engkau ingat perintah Allah, fala yunsa, jangan engkau lupa. Yunsa itu lupa, asalnya nasa yansi. Yunsa jadi fi'il majhul, ya. Yunsa itu dari fi'il majhul, ya, dilupakan. Fala yunsa, jangan engkau dilupakan. Wa yuzkaru fala yukfar, dan bersyukur fala yukfar, jangan engkau kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Jangan engkau kufur nikmat. Kalau orang udah kufur nikmat sudah repot. Orang Islam kalau udah kufur nikmat udah repot. Lebih dari Fir'aun. Ya. Kalau Fir'aun tuh ngata begini. Ketika dia kufur nikmat, diberikan nikmat kepada Allah, dia langsung berada di tingkatan yang tinggi. Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ketika Fir'aun berkata demikian, Ana Rabbukumul A'la, sayalah Tuhan kamu yang tinggi, itu bergoncang tuh. Ya Allah. Langsung diturunkan, ya. Pas turun itu, ya, bagaimana dicatat sama Allah, langsung pada saat Fir'aun itu tenggelam, dia pengen mengucapkan satu kalimat amana bi rabbi Musa wa Harun. Pada saat itu malaikat Jibril udah gemuk, langsung ditenggelamin. Pas ditenggelamin, ya, sampai dasarnya ditenggelamin, meninggal. Nah, diangkat lagi sama Jibril buat jadi bukti orang-orang yang terkemudian, maka dihanyutkan ke tepian. Tapi ketika disumpel sama pasir masuk ke dalam, itu dicumpel, menurut tafsir dicumpel. Pas dicumpel dibedem, makanya pas dimasukkan, digeser ke tepian, itu dipungut sama orang-orang Mesir dan dimumikan. Itu terdapat di mulutnya segumpalan pasir yang dulu malaikat Jibril masuk ke. Itu sampai sekarang ada. Itu berarti Al-Quran adalah mukjizat Allah yang benar. Itu cerita tersebut ada di dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu. Jadi kita harus pahami itu adanya di mana? Di kitab-kitab para ulama, di tafsir-tafsir mereka. Dan tafsir-tafsir mereka itu menyambung kepada Rasulullah. Yang wajib kita tahu, agama kita ini luas, nggak satu aja, banyak, ya Allah. Banyak yang belum kita pahami. Intinya untuk apa? Intinya untuk diri kita. Jangan sampai kita mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang dilaknat sama Allah. Mau begitu? Ya, baik, itu aja ya. Baik, yukfar intaha. Selesai sudah. Intaha itu selesai sudah. Ya. Baik, satu. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan ini sudah jam 9 ya. Pas minggu depan kita baca lagi ini. Nah, ini menyangkut apa nih yang terakhir nih? Ini menyangkut masalah, ya, masalah diri kita. Diri kita tuh kayak apa nanti diceritakan di sini. Setelah kita takwa kepada Allah, nanti kita ini seperti apa sebenarnya? Nanti ntar di bawah diceritakan. Diri kita tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini ada di sini. Tapi ini besok lanjutkan. Gitu ya. Kenapa? Ini merupakan modal dasar kita untuk takwa kepada Allah. Ini menurut saya. Kalau modal dasar kita untuk takwa kepada Allah ada di sini, di kitab ini yang terakhir ini, besok kita akan fotokopi lagi yang sebelahnya. Biar kita paham bahwa inilah yang menjadi dasar kita.
Saya memilih kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah karena pertama kali saya menyentuh bahasa Arab, menyentuh kitab-kitab ulama itu, ini kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Pertama kali saya menyentuh kitab ulama ini. Setelah saya renungkan, Masya Allah, ini percandian orang, percandian umat Islam. Cuma umat Islamnya tidak ingat karena ini ditulis dalam bahasa Arab, sehingga kita pada keder semua, gitu ya. Itu aja ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, agar kita dapat melanjutkan estafeta yang ulama lakukan dalam berdakwah, ya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan sesuatu yang tinggi, umpamanya apa? Ma'unah Allah. Karena ma'unah itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, kita inginkan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga kita semua pada sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan anak dan istri kita juga sehat walafiat, ya. Kita doakan juga, ya, mereka mudah-mudahan tercapai cita-citanya, baik anak maupun istri kita tercapai semua cita-cita mereka, dan kita juga bisa mendidik mereka dengan cara yang baik dan yang benar berdasarkan tuntunan dari para ulama salafus saleh. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila qadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, alhamdulillah Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il makan an tabtaqalana bi kulli khair wa an taj'alana min akhir khair wa an tu'amilana mu'amalataka li akhir khair wa an tahfazana fi ajamina wa anfusina wa ahwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mu'tin fitnah dayar innaka wajid kulli khair wa tafaddalu bi kulli khair wa mu'til kulli khair bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana